Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kumaha damang. Mudah-mudahan orang sehat selalu, sareng diberi kelancaran ke Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih belajar di rumahnya? Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu diberikan kelancaran ya. Oke. Dina pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna, Bunda bade ngajelaskeun materi tentang mikawaruh pupuh nu aya di buku di halaman genep ya. Mangga kita belajar. Oke anak-anak, kita mulai ya. Di sini Bunda sudah mendapatkan tentang mikawaruh pupuh. Pupuh itu pupuh teh nyaeta puisi tradisional Sunda. Kalau di buku kalian catatannya pupuh nyaeta wangun ugeran atau rakitan puisi tradisional Sunda. Kalau puisi biasanya dibacakannya menggunakan intonasi saja. Tapi kalau pupuh ini dibacakannya menggunakan nada, ada nadanya tersendiri. Tiap pupuh itu beda-beda nadanya ya. Nah di sini dalam buku itu ada 3 jenis hal yang harus kalian pahami. Yang pertama itu pada lisan. Pada lisan itu adalah jumlah baris. Jumlah baris dalam setiap bait bukunya itu ada berapa. Yang kedua, huruf lagu. Huruf lagu itu adalah huruf vokal akhir. Kalau di bahasa Indonesia, huruf vokal itu huruf vokal hanya ada A, I, U, E, O. Kalau dalam bahasa Sunda, huruf vokalnya ada 6. A, I, U, E, O sama E sama U ya. Ada 6, beda sama bahasa Indonesia. Nanti di huruf lagu ini kalian harus melihat huruf vokal akhir yang ada di setiap barisannya, dalam setiap barisnya. Yang ketiga itu adalah guru wilangan. Guru wilangan itu adalah jumlah pada lisan. Ada berapa? Maksudnya guru wilangan itu adalah kalau bahasa Indonesia atau bahasa ini sebutnya silabel. Silabel itu suku kata. Contohnya kalimah, kalimah. Gelis, gelis. Sakola, sakola. Nah, potongan-potongan suku kata itu nanti yang disebut dengan guru bilangan ya. Di sini di buku sudah dituliskan ada 17 jenis pupuh. Setiap pupuh itu menggambarkan perasaan atau suasana masing-masing. Jadi sangat berbeda ya. Contohnya kalau Asmarandana itu pupuh Asmarandana dia menjelaskan tentang perasaan sayang ya, perasaan sayang terhadap orang lain atau terhadap apapun. Selanjutnya ada pupuh Dangdang Mula. Kalau pupuh Dangdang Mula ini menceritakan atau mengekspresikan tentang keindahan atau itu keindahan alam atau keindahan apapun, tentang keagungan, tentang kebesaran. Jadi bisa disebut tentang menikmati keindahan alam atau mensyukuri hal yang sudah ada. Ada lagi disebutnya pupuh kinanti. Pupuh kinanti itu juga tentang rasa sayang terhadap manusia, terhadap apapun. Ada juga pupuh sinom. Pupuh sinom itu rasa senang, menceritakan tentang kesenangan. Dan ada lagi pupuh pucung. Pupuh pucung itu menceritakan tentang dia rasa menyesal. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan pupuh KKSAD, kinanti, sonip, asmarandana, dadang gula. Pupuh ini disebut dengan pupuh sekar ageng, ya. Hari pupuh selain yang ini tadi yang KSAD itu disebut dengan pupuh sekar alit. Jadi berbeda ya. Kinanti, sinom, asmarandana, dadang gula itu disebut pupuh sekar ageng. Ageng itu besar, mungkin dia lebih besar. Nah, sedangkan yang sisanya yang dari 17 tadi itu disebut pupuh sekar alit. Kita lihat ke sini ya. Nah ini Bunda udah ada contoh pupuh pucung. Ya, pupuh pucung itu nadanya seperti ini. Nah Bunda contohkan ya. Hayu
Hiruk mulus sedang kubareka. Itu mungkin sekilas tentang nada dari buku Pucung ya. Bunda juga masih belajar sih ya cara menyanyikannya atau mensajakannya itu seperti apa ya. Nadanya yang benar seperti apa. Oke ya, kita mulai dengan hitungan dari pada lisan. Tadi Bunda sebutkan pada lisan itu adalah jumlah baris. Nah, di sini contoh buku Pucung itu jumlah barisnya itu bisa dilihat dari sini. Nah, ini jumlah barisnya. Jumlah baris. Jumlah barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini disebut dengan jumlah baris. Ini juga berapa? 1, 2, 3, 4. 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Maaf ya, Bunda tulis ke sini karena udah cukup. Jadi ini disebut dengan pada lisan. Pada lisan. Pada lisan itu adalah jumlah baris. Ada berapa jumlah barisnya atau jumlah pada lisannya? Ada 4. Iya. Selanjutnya guru lagu. Nah, Bunda sesuaikan ya warna spidolnya ya. Guru lagu. Guru lagu itu adalah huruf vokal akhir yang ada di setiap pada lisan. Nah, huruf vokal akhir itu yang mana? Yang ini baris pertama, huruf vokal akhirnya itu adalah huruf U. Nah, ini yang termasuk tadi balik lagi. Guru lagu itu adalah huruf vokal. Ingat ya, huruf vokal ya. K, I, U, E, O. Nah, di sini berarti huruf vokalnya adalah U. Ini guru lagu. Ya. Kalau ini yang apa huruf vokalnya yang akhir? Iya, huruf vokalnya A. Yang ketiga, bisi engke hente naik. Apa huruf vokal akhirnya? Ya, ini adalah E. Batur seri urang sumertuk nalangsa. Huruf vokal lainnya apa? Iya, ini adalah huruf vokalnya A. Sampai di sini ya. Ini testu untuk nu bisa mengunjungi. Ini U, A lagi, E, A. Biasanya di setiap baris itu sama ya. Kalau misalkan di belakangnya U, A, E, K, ini pun sama, mengikuti gitu ya. Sini sudah Bunda tandai yang mana guru lagu, yang mana guru bilangan. Tadi yang Bunda sebutkan guru lagu itu adalah huruf vokal akhir. Guru bilangan itu adalah potongan dari suku kata ya. Di sini contohnya ayu, batul, urang, diajar, sing, suhun. Ada berapa? Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 12. Berarti 12 U. Yang ini ulang di 2, 3, 4, 5, 6. Genep A. Jadi ya. Bising teh naik. Aya 8 E. Biji 2, 3, 4, 5, genep 7, 8. Huruf akhirnya E. 8 E. Jadi batur seri urang sumertuk nalangsa. Biji 2, 3, 4, 5, genep 7, 8, 8, 10, 11, 12 A. Ini juga sama seterusnya F tuh. S tuh. Un tuh. Nu bisa. Mu kunjung. Idung. Hiji 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama kan? 12 U. 12 ini jeng nyenakeun bapak. Hiji 2, 3, 4, 5, 6. Sarua ya. Sama 6A. Tanda jembal jana gede. Hiji 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
itu pun sama ya, ini pasti sama ya. Nah, ini adalah materi tentang hukum ya. Ini yang harus kalian pahami mengenai hukum. Di buku juga ada, nanti tinggal kalian dibaca-baca nanti ya. Nah, gimana? Mengerti ya? Mudah-mudahan mengerti ya. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan langsung ke guru ya. Oke, hatur